Shalom adik-adik. Apa kabar Lause? Baik. Ih, kok Lause nggak semangat gitu sih? Ya karena baru pertama kali kayak udah lama gitu Lause gak sekolah minggu Lause. Jadi bosan lah Lause kata orang. Nggak mengurangi semangatnya kita. Tos dulu kita. Nanti kalau aku tanya, apa kabar? Semuanya harus bilang luar biasa, dahsyat. Yes, yes, yes. 3 kali ya yesnya ya. Iya Lause. Oke, yang di rumah juga ya adik-adik ya. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Dahsyat. Yes. 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 Oke adik-adik. Yuk sebelum kita mulai ibadah kita, semuanya tenang dulu. Semuanya mengambil sikap saat teduh. Yuk kita saat teduh. Oke, saat teduh selesai. Nah adik-adik, udah siap belum untuk memuji Tuhan? Siap Lause. Siap ya Lause? Siap. Memuji Tuhan juga kita harus lakukan setiap hari. Kalau hari Minggu pada saat kita ibadah kan Lause kan? Iya benar Lause. Oke, siapa yang di sini kalau ada di sekolah seneng, di rumah seneng, di mana-mana seneng? Ya, ayo kita angkat satu pujian ini. Di sini senang, di sana senang. Yuk semuanya bangkit berdiri, kita angkat pujian ini dengan semangat. Ayo berikan senyumnya. Di sini senang, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Sekali lagi. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Aku senang jadi anak Tuhan. 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 Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Sekali lagi, aku senang. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. tak boleh benci. Tuhan tak boleh benci. Benci, benci, benci itu dosa. Benci, 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 benci itu dosa. Benci, 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 benci itu dosa. Anak Tuhan tak boleh benci. Oke adik-adik, minggu ini kita akan belajar tentang apa itu anak yang sabar ya. Jadi kalau kita anak yang sabar, boleh nggak kita membenci orang lain? Enggak Ya, boleh Lause. nggak boleh kan ya? Itu sangat berdosa Lause. Iya, yuk sebelum kita lanjut ke pujian berikutnya, kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Engkau memimpin kehidupan kami dari minggu lalu sampai pada hari ini. Kami bersyukur Engkau memberikan kami kesehatan sehingga kami bisa melakukan segala aktivitas kami. Termasuk ya Tuhan kami bersyukur jikalau kami bisa sekolah secara tatap muka
dan kami udah bersama-sama menjalani mid semester. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Dan pada saat ini kami akan bersama-sama lagi memuji Engkau dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkatilah setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke. Di dunia ini yang paling indah apa sih, Lause? Yang Banyak paling ya? indah banyak. Ada Pelangi pelangi, indah, ya. ada bunga. Bunga. Oh, terus di mana lagi Lause ya? Di sekolah minggu juga indah Lause. Ya, nah. Tapi yang lebih indah dari semuanya itu adalah kasih Kasih Tuhan Yesus. Tuhan, ya, yang pernah menyelamatkan kita. Yuk kita puji Tuhan sekali lagi. Kita katakan kasih Yesus indah. Semuanya tepuk tangan, semuanya masih berdiri. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Sekali lagi, kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Oke, semuanya silakan duduk. Sudah siap hati kita dan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan belum adik-adik? Siap. Mari kita siapkan hati kita dengan mengangkat satu pujian yang mengatakan firman Tuhan ada di mana ya Lause? Di hidupku Lause. Di hatiku. Di hatiku. Iya. Aduh, salah lagi Lause. Oke, firman Tuhan selalu ada di hati kita, ya. Dan karena itu kita harus selalu ingat firman Tuhan ada di hati. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan, Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oke, mari dengan semangat dan sukacita kita dengerin kebenaran firman Tuhan. Halo adik-adik, selamat pagi. Nah, hari ini kita masih tetap setia untuk dengerin firman Tuhan. Hari ini Lause Emil mau bercerita tentang anak Tuhan itu harus sabar. Anak Tuhan itu harus sabar ya. Nah, kira-kira adik-adik tahu nggak ya tokoh ini? Dia adalah seorang anak Tuhan. Dia punya papa yang sudah sangat tua. Namanya Yakub, dan dia punya seorang ibu juga namanya
Rahel ya. Nah, adik-adik, waktu itu seorang anak Tuhan ini mengalami kesedihan. Kenapa? Karena dia dibuang sama saudara-saudaranya di dalam sumur. Dan tidak hanya itu adik-adik, saudara-saudaranya ketika setelah dibuang ke sumur dan dia tidak meninggal di sumur itu, lalu kemudian ternyata dia dijual menjadi budak di tanah Mesir ya. Dia dijual menjadi budak di Mesir. Nah, dia sedih. Kenapa dia sedih adik-adik? Karena dia sudah tidak bersama dengan orang tuanya lagi. Dia sudah tidak bersama-sama dengan saudara-saudaranya lagi. Dia sedih gitu. Tetapi karena Tuhan sayang sama dia, karena Tuhan mengasihi dia, Tuhan menyertai dia, lama dia tinggal di Mesir. Dan di Mesir itu adik-adik, dia menjadi seorang budak dan dia dipercaya bekerja di istana Firaun, menjadi orang yang dipercaya oleh Firaun pada waktu itu. Nah, di dalam kesedihan dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Di dalam kesusahan dia tetap percaya ada penyertaan Tuhan. Waktu di Mesir tidak selalu enak-enak saja adik-adik. Dia pernah difitnah, dia juga dimasukin dalam penjara, dia dihukum adik-adik. Dia sedih. Tapi suatu hari karena Tuhan menyertai dia, Tuhan sayang sama dia, dia diberikan kepercayaan. Dia berkuasa di tanah Mesir pada waktu itu. Diberikan kepercayaan oleh Firaun adik-adik ya. Lalu dia menjadi orang yang dipercaya, menjadi orang yang berkuasa. Dia menjadi pemimpin juga di Mesir pada waktu itu. Nah, suatu hari dia sangat senang sekali. Kenapa adik-adik? Karena saudara-saudaranya yang menjual dia tadi datang ke tanah Mesir dan berjumpa dengan dia. Dia sangat senang sekali bisa berjumpa dengan saudara-saudaranya. Tapi pada waktu itu adik-adik, saudara-saudaranya tidak mengenal dia, tapi dia tetap mengenal saudara-saudaranya. Nah, kenapa saudara-saudaranya datang ke Mesir? Karena saudara-saudaranya waktu itu di tanah Israel, mereka mengalami yang namanya kelaparan. Nah, di Mesir tidak kelaparan. Kenapa? Karena si anak Tuhan ini yang memimpin, segala sesuatunya tercukupi. Karena dia seorang anak Tuhan yang sangat pintar sekali mengatur segala sesuatu, sehingga tidak terjadi kelaparan di tanah Mesir. Maka orang-orang Israel, yaitu saudara-saudaranya, mengalami kelaparan dan datanglah kepada dia untuk meminta makanan kepada orang-orang Mesir pada waktu itu yang dipimpin oleh si anak Tuhan ini tadi adik-adik. Dan dia sangat senang sekali. Nah, dia tidak bersedih, dia tidak takut, tapi dia malah senang sekali. Padahal adik-adik tahu saudara-saudaranya tadi sudah jahat sama dia. Saudara-saudaranya tadi sudah menjual dia dan dia menjadi budak awalnya di tanah Mesir. Tapi dia senang. Kenapa? Karena dia adalah orang yang sangat sabar. Dia adalah orang yang tidak dendam walaupun disakiti. Karena adik-adik dia percaya semua rencana yang jahat dari manusia itu boleh terjadi. Tapi ada rencana Tuhan yang sangat indah, yang sangat baik di dalam hidupnya. Dan di situ Tuhan kasih dia menjadi orang yang dipercaya di tanah Mesir. Nah, adik-adik tahu nggak siapa orangnya? Ada yang tahu? Ya, pasti ada yang tahu. Namanya adalah Yusuf. Dia adalah Yusuf, si anak Tuhan yang sangat setia, yang sangat sabar, yang tidak pendendam walaupun dia disakiti. Nah, adik-adik, kira-kira ketika saudara-saudaranya datang karena saudara-saudaranya sudah menjual dia, kira-kira apa yang dilakukan Yusuf ya? Yusuf marah? Enggak adik-adik. Yusuf menghukum saudara-saudaranya, membenci saudara-saudaranya? Enggak. Tetapi adik-adik saudara-saudaranya takut. Nah, ketika saudara-saudaranya tahu, karena Yusuf sudah memberitahukan bahwa akulah Yusuf, saudara kalian yang dulu kalian buang. Tetapi hari ini Tuhan tetap mengasihi saya, Tuhan tetap menyertai saya. Saudara-saudaranya takut.
takut karena mereka merasa bersalah. Lalu apa yang dilakukan Yusuf? Adik-adik, karena Yusuf tidak sakit hati, Yusuf tidak pendendam, Yusuf sabar, dia katakan, ayo dekat kepada saya, nggak boleh takut. Yang berlalu biarlah berlalu, jangan menyesali diri. Kenapa Yusuf bisa berkata seperti itu? Karena Yusuf tahu biarpun orang itu merencanakan yang jahat kepada dia, tapi Tuhan merencanakan hal-hal yang baik untuk Yusuf. Dan semua itu untuk kebaikan Yusuf dan juga untuk kebaikan saudara-saudaranya. Supaya saudara-saudaranya tidak kelaparan kan? Nah adik-adik, kalau misalnya saat ini atau nanti kita tidak tahu, ada teman-teman yang menyakiti kita, ada orang lain yang menyakiti kita. Apakah adik-adik bersikap seperti Yusuf yang tidak dendam, yang tidak benci, tapi tetap mengasihi? Atau sebaliknya, ketika disakiti marah, dendam, tidak senang sama seseorang itu? Adik-adik, harusnya hari ini kita belajar seperti Yusuf. Sekalipun disakiti, bahkan dia dijual, kita tidak ada nih dijual. Tapi Yusuf sangat dijahatin kakak-kakaknya. Dia sampai dijual dan menjadi budak di Mesir. Dia gak sakit hati, dia gak dendam, dia tetap sabar. Karena dia percaya Tuhan merancang, Tuhan merencanakan segala sesuatunya baik. Dia adalah anak Tuhan yang sangat sabar, anak Tuhan yang tidak mau dendam, anak Tuhan yang tidak mau menyimpan sakit hati. Nah adik-adik, sangat luar biasa ya Tuhan kita. Yusuf seorang anak Tuhan yang sungguh percaya kepada Dia. Dan Tuhan itu merencanakan segala hal yang baik di dalam hidupnya. Manusia mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik untuk dia. Tuhan kita itu sangat luar biasa adik-adik. Dia sangat mengasihi, dia sangat mencintai, dia sangat menyayangi bagi anak Tuhan yang sabar, bagi anak Tuhan yang tidak mau dendam, bagi anak Tuhan yang tidak mau sakit hati sekalipun dia disakiti. Nah adik-adik senang kan punya Tuhan yang sangat baik, dan harusnya adik-adik, Lose, kita semua harus menjadi anak Tuhan yang sabar sesuai dengan tema kita. Anak Tuhan harus sabar, anak Tuhan harus tidak boleh sakit hati, anak Tuhan harus tidak boleh dendam. Itulah dia anak Tuhan, karena Tuhan selalu merencanakan, karena Tuhan selalu mereka-rekakan, karena Tuhan selalu berbuat baik untuk setiap kita. Nah kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kita semua adik-adik, dimanapun adik-adik berada, terus menjadi anak Tuhan yang sabar. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Adik-adik kami sudah mendengarkan cerita dan mereka belajar menjadi anak Tuhan yang sabar walaupun disakiti. Menjadi anak Tuhan yang tidak suka dendam walaupun disakiti. Karena mereka adalah anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Nah hari ini Lause mau memberikan pengumuman untuk adik-adik semua. Mulai minggu depan kita sudah boleh datang ke gereja, ya. Kita sudah boleh sekolah minggu secara bersama-sama, tatap muka, langsung bisa ketemu dengan Lause, bisa ketemu dengan teman-teman yang lainnya. Nah adik-adik, melalui kesempatan ini Lause juga memberitahukan dan menginformasikan kepada adik-adik. Setiap adik-adik yang mau datang ke sekolah minggu harus mematuhi protokol kesehatan. Ya, jadi dari rumah nanti adik-adik harus udah pakai masker, ya. Dan nanti sampai di gereja kalian harus
cuci tangan, dan jangan bersalaman. Oke adik-adik, Lause tunggu kedatangannya minggu depan, tanggal 17 Oktober. Sampai jumpa.